Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor properti, di mana program FLPP ini akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Apakah akan diperpanjang atau tidak? Lantas sejauh mana dampaknya terkait dengan sektor dan kebutuhan masyarakat terkait dengan properti? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih belum dapat memastikan kelanjutan rencana penambahan kuota rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP yang diproyeksikan habis dalam kurun 2 bulan ke depan. PUPR mengaku maklum karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR masih belum dapat memastikan kelanjutan rencana penambahan kuota rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang diproyeksi habis dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan. Meski demikian, pihaknya mengaku maklum karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal yang ada. Muhammad Zainal menjelaskan Kementerian PUPR telah mengajukan penambahan kuota FLPP mencapai 229.000 unit atau sama seperti tahun sebelumnya. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti kepastian penambahan kuota FLPP 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Daniel Jumali. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Indonesia, APERSI. Selamat pagi, Pak Daniel. Selamat pagi, Pak Prasetyo Wibowo. Ya, salam sehat, Pak. Sehat, semangat selalu. Salam sehat juga, Pak Daniel. Dan kita Pak sapa Anton juga juga. ini. Sudah ada Pak Ya. Anton Sitorus, pengamat properti. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Ya, salam sehat, Pak. Sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan update terlebih dahulu bagaimana kondisi dari sektor properti dengan beragam tantangan yang ada saat ini. Kemudian tadi FLPP juga yang akan habis begitu ya dengan kondisi yang ada. Kemudian backlog-nya sendiri bagaimana. Silakan nih Pak Daniel, bagaimana kondisi real saat ini? Ya, kondisi real saat ini, kalau kita lihat ya, tahun 2023, kuotanya 220.000. Oke. Di awal Desember sudah habis. Jadi pinjam tahun ini 9.000, jadi 229.000. Nah, yang saya heran, itu kan harusnya untuk tahun 2024 ini minimal 220.000. Tapi dianggarkannya cuma 166.000. Jadi kalau kita lihat di sini, itu kalau kita lihat range dari PUPR tahun 2024, itu juga 220.000 unit. Itu ada Perpresnya, Perpres 18 tahun 2020. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini, dan PUPR juga sudah kirim surat ke pemerintah, itu untuk penambahan kuota sampai 220.000. Nah, kalau kita lihat data demand dari Sikasep dan Cikumbang pada yang terakhir ini, data mutakhir yang saya dapat 25 Juli 2024, data Cikumbang, coupling ready 736.488 unit. Yang sudah terpesan dan di bank penyalur sudah 63.000. Padahal kita tahu ini tinggal 39.000. Berarti hitungan saya mungkin di bulan Agustus ini bisa habis kuotanya. Ini pertama kali dalam sejarah ini Agustus sudah habis. Biasanya akhir tahun, menjelang akhir tahun. Jadi di sini dan pada sudah data Cikumbang dan Cikasep di 736.000 unit coupling sudah ready. Dan sudah terpesan di bank penyalur 63.000. Padahal sisa sekarang tinggal 30.000-an atau kurang. Jadi hitungannya mungkin dalam hitungan hari di bulan ini sudah habis. Ini saya rasa karena kita juga sudah ngomong berkali-kali
baik langsung maupun mau tidak langsung. Terakhir juga waktu akhir Juli ada pengecekan di Badan Anggaran DPR, katanya Kementerian Keuangan sampai sekarang belum mengusulkan penambahan. Nah, ini masalahnya. Yang perlu didesak itu, ya. Yes, Agustus ya potensi FLPP berakhir. Nah, ya. Pak Anton, lantas bagaimana review Anda begitu dari kacamata Anda, efektivitas dari FLPP, lantas bagaimana sepertinya daya serapnya, upaya pemerintah begitu untuk bisa memenuhi kebutuhan perumahan dengan adanya program FLPP. Sementara tadi Apersi menyebutkan Agustus saja ini kemungkinan sudah habis stoknya begitu. Ya, jadi kalau tadi kita dengar ceritanya Pak Daniel, itu memperlihatkan bahwa sebenarnya kebutuhan untuk rumah subsidi itu besar sekali ya. Dalam arti kita melihat dari tahun ke tahun pertumbuhannya selalu meningkat. Kalau dari tahun lalu itu 2023 itu sekitar 230, sekarang sepertinya ada peningkatan, tetapi sebaliknya kuota yang disediakan pemerintah malah menurun kan. Kalau tadi Pak Daniel, sehingga di bulan-bulan ini aja sepertinya sudah tipis persediaan kuota yang ada. Nah, jadi kalau saya sih ngelihatnya gini, sebenarnya dengan kondisi masyarakat kita, ekonomi kita ya makin lama makin meningkat gitu kan, pasti kebutuhan akan hunian, termasuk juga hunian untuk masyarakat MBR itu kan selalu bertambah. Nah, harusnya pemerintah jeli gitu melihat bahwa ada permintaan yang besar yang selalu bertumbuh. Nah, makanya harusnya ditambah itu kuota dari tahun ke tahun, bukan malah dikurangi. Nah, tapi kan kita juga tahu gitu bahwa belakangan ini pemerintah lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur. Jadi kalau kita mendebak-debak, memang kemungkinan anggaran yang tahun-tahun dulu itu ada untuk perumahan ini makin lama makin terserap untuk hal yang lain, khususnya dalam ini adalah bangunan infrastruktur. Makanya kalau saya melihat sebenarnya ini fokus pemerintah ini sebenarnya seberapa jauh sih ke perumahan gitu kan? Apakah itu perumahan ini diprioritaskan atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Ya, lantas bagaimana kalau memang nanti Agustus habis, sementara kebutuhan perumahan sendiri kan tidak bisa dibendung juga ini, Pak Anton. Apakah ini akan menjadi suatu permasalahan baru yang tadinya backlog perumahan kemudian akhirnya menjadi deadlock perumahan? Ya, tentu di lapangan nanti teman-teman seperti Pak Daniel dengan anggotanya ya pasti akan kesulitan gitu dalam mendapatkan pembiayaan ya. Pasti akan cari cara-cara lain gitu. Nah, ini harusnya yang saya pikir perlu disikapi oleh pemerintah, cari cara bagaimana supaya kebutuhan yang ada dengan stok yang sudah disediakan oleh pengembang Apersi dan teman-teman yang lain itu bisa direalisasikan dalam bentuk transaksi perumahan buat masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan sampai ini jadi pent-up demand gitu yang tertahan. Ini ya, seperti yang tadi Mas Prasdio bilang, ini bisa menambah jumlah backlog yang ada tentunya. Jadi kita harus mendorong pemerintah bagaimana untuk bisa mengakomodir permintaan yang ada sampai dengan akhir tahun. Kira-kira seperti itu, Mas Prasdio. Baik. Nah, dari Apersi sendiri dan teman-teman properti lah, Pak Daniel Jumali, lantas bagaimana strateginya menyikapi kondisi saat ini? Apakah kita akan tetap berusaha mengembangkan begitu ya produk perumahan yang standar FLPP kah? Atau kita menunda, kita mengembangkan dengan tipe lainnya begitu? Mengingat tadi kalau FLPP kan berarti ada subsidi di sana, insentif yang diberikan. Ya, memang ini satu dilema yang berat ya. Karena dampak pengurangan kuota FLPP tahun 2024. Ya. Yang seperti apa kelihatannya ada kesengajaan ini merupakan tsunami dan badai buat pengembang rumah MBR. Padahal kita tahu di waktu pandemi saja ini rumah MBR ini bisa menyerap tenaga kerja belasan juta. Dan perlu diingat juga sektor properti juga mempunyai multiplier efek kepada 185 sektor industri lainnya. Mulai dari batu, semen, batako, bata, sampai ke dindingnya semuanya, sampai ke atapnya, kabel untuk pipa, untuk besi, sampai kalau rumah udah jadi pun
selain genteng segala macam, masih perlu furniture segala macam. Nah ini kalau kita lihat, belasan juta yang langsung terlibat di dalam sektor properti. Di luar sektor properti yang multiplier efeknya, kebutuhan itu pasti menurun. Dan hitungan saya, ini nanti banyak pengembang, juga banyak sektor industri lainnya yang ikutan 185 sektor itu bisa gimana dengan kewajiban kepada perbankan, kepada kontraktor, kepada vendor, dan belasan juta pekerja maupun karyawannya. Ini yang perlu kita selamin. Dan memang kita akan mencari jalan pasti. Tapi efeknya kalau tidak ada subsidi dari pemerintah kepada masyarakat MBR ini, jadi perlu saya tekankan lagi, yang dapat subsidi itu konsumen MBR, rakyat Indonesia, yang perlu rumah, bukan pengembangnya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, tapi efeknya nanti ini banyak, berapa banyak karyawan atau berapa banyak omset sektor industri yang turun karena sektor properti ini. Nah, kalau saya lihat, ini kalau lihat begini, ini kelihatannya pemerintah perlu fokus di bidang ini. Oke. Ya. Baik, tadi kan memang disebutkan di awal begitu ada satu keterbatasan ruang fiskal begitu. Dan apakah ini masih bisa dicarikan solusi, win-win solution seperti apa yang akan diharapkan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Daniel, Pak Anton, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kuota FLPP KPR tahun 2023, kemudian 2024. Ya, kita lihat penurunannya mencapai 27,51% dari 229.000 unit. Kemudian di tahun 2024 ini 166.000 unit pun yang akan habis tadi proyeksi dari APRC di bulan Agustus. Berarti akan ada kekosongan kuota ataupun pembangunan dari rumah berbasis FLPP ini dari Agustus, September, kemudian sampai dengan akhir tahun 2024. Berikutnya bagaimana dengan bank penyalur FLPP dengan performa tertinggi? Ada Bank Tabungan Negara, penyaluran sekitar 54.312 unit. Kemudian BTN Syariah, 21.215 unit. Dan Bank BRI, 8.051 unit rumah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Daniel Jumali, Sekjen DPP APRC, dan kemudian Bapak Anton Sitorus, pengamat properti. Baik, dengan kondisi seperti saat ini, Pak Anton, apa yang bisa kita review? Sebenarnya idealnya kalau kita mencoba mengejar backlog perumahan begitu, sementara di tahun 2024 saja tadi sudah ada penurunan ya jumlah kuotanya. Nah, ini apa yang perlu kita sikapi, apa yang perlu kita mitigasikan, apakah ada satu solusi nanti jangka pendek lah untuk memberikan satu kepastian, karena tidak hanya pelaku usaha atau pengembang properti, tapi masyarakat yang belum bisa mendapatkan rumah murah, dalam artian mereka bisa masuk dalam kategori penerima FLPP, Pak Anton. Iya, coba kita spesifik dulu Mas ya, ke rumah subsidi ya, MBR ya. Kalau menurut saya idealnya kita mesti melihat dari supply demand-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita pelajarin dulu nih permintaan untuk rumah subsidi ini per tahun berapa? Baik. Apakah 300.000 atau 500.000? Nah itu bisa dilihat dari penjualan dari teman-teman baik itu DRE, APRC maupun Himpera, kan mereka punya data penjualan. Jadi berdasarkan historical data itu kita bisa cari tahu gitu proyeksi kira-kira permintaan itu per tahun berapa. Idealnya seperti tadi saya sampaikan, apakah 300.000 atau 500.000 ya untuk rumah subsidi ini. Kalau kita tahu sendiri bahwa di Kementerian PUPR itu kan ada rencana Renstra ya, yang dimana tiap tahun punya alokasi sekitar 220.000 per tahun. Nah, tapi kan tahun ini dikurangin. Nah, jadi kalau berbicara mengenai idealnya, tentunya harusnya kita lihat dulu permintaannya seberapa, lalu juga di cross check kepada teman-teman pengembang di REI, APRC maupun Himpera, kemampuan mereka menyediakan stok itu per tahun berapa. Jadi kan teman-teman pengembang ini kan dia punya itu ya production house yang setiap tahun itu bisa memproduksi sekian misalnya. Jadi kalau kita sudah tahu angka permintaannya berapa dan juga
berapa supply atau stok yang bisa disediakan tiap tahun. Nah, tentunya FLPP itu harus berdasarkan informasi tersebut gitu. Kalau dia mau membuat suatu kuota di tahun yang berjalan, dia harus melihat angka itu kira-kira berapa cocoknya yang sesuai gitu. Jangan terlalu jomplang gitu ya, supaya benar bahwa memang pemerintah memberikan perhatian yang cukup gitu ya, karena MBR ini kan sesuatu yang harus ditolong, dibantu gitu. Jadi kalau MBR ini ingin mendapatkan hunian dengan kemampuan sendiri nggak bisa, makanya perlu ditolong subsidi dari pemerintah. Sekarang kita ya seberapa jauh pemerintah punya fokus kepada perumahan itu. Jadi kembali lagi, saya mau mengangkat isu bahwa di dalam Kementerian PUPR anggaran perumahan itu sangat kecil gitu ya. Kalau kita lihat dari total alokasi Kementerian PUPR secara keseluruhan, anggaran Ditjen Perumahan itu tidak lebih dari 10%. Bayangkan coba, satu sektor yang sangat besar ini hanya di bawah 10%, sementara yang lain-lain kayak sumber daya air, Bina Marga, Cipta Karya itu 90% daripada total anggaran kementerian. Jadi memang fokusnya ini bukan ke perumahan, Mas. Jadi itu yang harus kita ke depan ini. Kalau memang kita kasih backlog, pemerintah harusnya memiliki fokus yang lebih jelas, gitu kira-kira. Baik, Pak Anton. Nah, kesiapan dari teman-teman pengembang properti, Apersi bagaimana kalau memang tadi perlu kita satu data yang benar-benar real, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, kemudian kemampuan dari pengembangnya sendiri untuk membangun perumahan berbasis FLPP ini seperti apa? Apakah memang sudah ada penyesuaian di sana dalam artian dan pelaku usaha dan pemerintah sehingga ditetapkanlah angka-angka yang setiap tahun dikeluarkan begitu, Pak Daniel? Ya, baik Pak Mas Pras. Kalau saya lihat ya, kalau kita data si Kumbang dan si Kasep, coupling ready sudah 736.488 pada 25 Juli. Yang sudah terpesan dan di bank penyalur 63.000. Di luar yang sudah sekitar 100 ribuan yang sudah. Berarti kalau lihat kebutuhan di sini, sampai Agustus saja sudah ada SIOT sekitar 30.000. Belum di September, Oktober, November, Desember. Jadi hitungan minimum. Kalau kita lihat Rensra dari PUPR sendiri dan ada Perpres nomor 18 tahun 2020, itu harusnya 220.000 untuk unit untuk tahun 2024. Tapi diberikan APBN-nya cuma 166.000. Nah, kita APSI sudah bikin surat ke Presiden pada bulan Juni 2024 dan sudah kita dengar sudah ada di Dewan Pers dan KSP. Cuma apakah sampai persoalan ini mesti sampai kita nggak ada presiden lagi? Karena tahun 2018 atau 19 kita juga pernah kekurangan SIOT. Akhirnya kita ketemu Pak Menteri PUPR maupun Menteri Keuangan tidak ada jalan. Kita terpaksa nggak ada presiden dan dapat tambahan dari waktu itu 15.000 berupa SSB dan SSM. Subsidi selisih bunga dan ini pun kita udah tulis surat ke Presiden bulan Juni. Tapi apa mesti Presiden turun tangan? Nah, kalau kita lihat fokus jangka pendek ini, kekurangan kuota ini dari September sampai dengan Desember. Minimum perlu tambahan sekitar 60 ribuan. Atau 65.000. Jadi dan surat dari PPR sudah, dari asosiasi sudah, dan juga data si Kasep dan si Kumbang yang ada di PUPR pun sudah membuktikan itu. Jadi kalau menurut saya tinggal Menteri Keuangan di rapat komisi dengan DPR mengusulkan. Nah, karena menurut DPR tinggal tunggu itu katanya. Nah, kalau menurut saya, ini bolanya di situ atau bolanya ditentang lagi oleh Presiden. Selaku kepala pemerintahan ini di sini. Ya. Baik. Itu dari segi pemerintahannya, Pak. Tapi kalau dari segi skemanya, pasti kita dengan bank-bank, terutama dengan BTN ya. Terakhir Pak Dirut BTN sudah sampaikan ke kita bahwa Apersi 73% market share-nya ke BTN. Jadi kalau menurut saya, kalau kita lihat dan pengembang Apersi ini 91% itu pengembang yang mengembangkan rumah MBR. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan 9%-nya lagi untuk milenial. Yang dulu kita pernah sebut namanya MBT atau MBM itu Pak Mas Pras mungkin masih ingat ya. Nah itu. Cuman kalau kita masuk ke skema itu, kesian MBR ini Pak. Dia harus membayar lebih banyak untuk bunganya. Karena tidak disubsidi oleh pemerintah. Itu aja Pak.
Oke, dia tantangannya memang kalau kita mau menaikkan kategori lah ya dari MBR ke MBT atau masyarakat berpenghasilan tanggung ini khususnya generasi milenial, Gen Z dan lain-lain memang cukup memberatkan begitu. Karenanya memang perlu ada subsidi ataupun insentif di dalamnya begitu ya bagi masyarakat MBR. Tapi kita akan lihat sejauh mana kalau memang ini akhirnya jadi deadlock di sana begitu belum ada penambahan sampai dengan akhir tahun. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Daniel, Pak Anton, kita akan jeda lagi dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Daniel Jumali, Sekjen DPP Aparsi, dan juga Bapak Anton Sitorus, pengamat properti. Baik Pak Daniel, tadi kalau kita coba lanjutkan, lantas bagaimana Anda melihat misalnya pun belum ada keputusan sampai misalnya Agustus Anda katakan proyeksinya habis begitu untuk FLPP, lantas apa yang akan terjadi? Nah itu dia, karena sektor properti dan sektor ikutan properti ini yang 185 sektor itu menyerap belasan juta dari sektor properti, belum termasuk 185 lainnya baik keramik, batu, sampai setelah rumah jadi mesti ada lampunya, itu kan industri lampu Pak, industri furniture semuanya. Nah itu berapa banyak karyawan atau berapa banyak investasi yang sudah masuk di sini tapi tidak berjalan karena ya kita bilang ada mismatch di mana ini ya. Sebetulnya tinggal Kementerian Keuangan cari dana, kutik-kutik, masukin ke badan anggaran, harusnya sudah selesai Pak. Itu jangka pendeknya. Nah tapi kalau jangka panjangnya kita lihat, di sini perlu adanya Badan Percepatan Penyediaan Perumahan atau BP3 yang undang-undang sudah komplit, dan juga Kementerian Perumahan agar persoalan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, MBR dan milenial dapat lebih terfokus di masa depan Pak. Baik. Nah, Pak Anton, lantas bagaimana dengan sisa waktu? Kan kita tahu ini juga masa transisi kepemimpinan nasional begitu. Apakah fokus nanti akan terpecah atau Anda melihat masih ada ruang waktu kita untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kuota FLPP? Kalau menurut saya nggak banyak yang bisa dilakukan dalam sisa waktu yang tinggal beberapa bulan ini ya. Jadi ya yang saya mungkin bisa sebagai sumbangan pemikiran ya, karena sekarang juga sudah dari kemarin-kemarin sudah banyak ya, orang melontarkan bahwa kalau pemerintah memang memiliki fokus yang cukup untuk mengatasi masalah perumahan, tentu harus dibentuk suatu kementerian khusus. Karena selama 10 tahun ini Mas, itu anggaran Ditjen Perumahan itu saya dengar bocorannya buat tahun 2025 itu hanya 5 triliun. Sementara Kementerian PUPR itu 75 triliun, jadi kan hanya sedikit sekali gitu, hanya di bawah 10% dari anggaran keseluruhan PUPR. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai lembaga yang FLPP, yaitu BP Tapera. Kita tahu sendiri beberapa waktu belakangan ini BP Tapera kan menjadi sorotan bagaimana ada policy-policy yang nggak pas gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kuota FLPP yang sekarang ini, tentu kan itu dari atasannya itu dari Kementerian Perumahan, dari pemerintah ya. Jadi ya kalau ke depan sih saya pikir memang sudah waktunya lah pemerintah balik lagi seperti dulu, membentuk satu kementerian khusus yang menangani perumahan. Dengan begitu dia memang mengatakan bahwa dia pemerintah itu mau ada fokus gitu ya. Dan fokus itu terrealisasi dalam anggaran yang sesuai, sehingga anggaran itu juga kan nanti tercermin dalam jumlah kuota, dalam perencanaan dan sebagainya. Nah kalau misalnya sekarang kita nggak bisa berbicara seperti itu, karena kondisinya memang sangat minim sekali, Mas Prasetyo. Baik Pak Anton. Terakhir Pak Daniel, tanggapan Anda apakah memang nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, kementerian khusus di sektor perumahan ini bisa menjadi solusi untuk jangka panjang mungkin? Singkat saja Pak Daniel, silakan. Ya betul. Memang kalau untuk fokus bagi masyarakat MBR dan milenial atau Gen Z atau Gen Z ini, kita perlu Kementerian Perumahan Rakyat ya Pak ya. Dan juga perlu juga BP3 Pak. Karena di dalam BP3 Badan Percepatan Penyediaan Perumahan ini juga banyak solusi-solusi yang sangat kita sudah lihat ya, kita juga sudah kaji, ini juga sangat bagus mendukung
Tapera dan PUPR. Oke. Nah, Baik. itu deh. Tapi jangka pendeknya, ini Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bu Menteri atau Badan Kebijakan Fiskalnya harus ke DPR untuk penambahan kuota ini. Atau nanti kita ada presiden, tapi berarti bolanya di presiden. Oke, itu dia beberapa. Seperti yang beberapa tahun lalu yang sudah kita jalankan, Pak. Ya, itu dia tantangan dan juga mungkin solusi-solusi yang bisa dipecahkan bersama-sama begitu. Sehingga tadi FLPP juga ada jawaban yang pasti begitu, dalam artian kepastian untuk dilanjutkan sampai dengan akhir tahun 2024 ini. Baik, ya. Pak Daniel, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan. Pak Anton, terima kasih atas insight yang sudah Anda berikan juga nih kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Daniel, Pak Anton, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat, semangat Pak Mas Pras, Pak Anton. Sampai ketemu lagi, Pak Anton. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan ancaman PHK di tengah kenaikan investasi manufaktur.